Bantul. Yang satu motor sama aku, ngeri loh dia geber-geberan tadi naik motor ngikutin papa. Padahal dia pakai Scoopy tadi itu. Terus sampai helmnya tuh udah gini-gini loh. Hebat banget deh itu Ahwat. Keren banget. Putuskan dia untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangi Allah. Cintai Allah. Sayangi Rasulullah, cintai Rasulullah, sayangi ibumu, cintai ibumu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Apalagi ciri yang takwa berikutnya. Dia saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orangnya sering saum juga. Banyak banget nih indikator takwa. Sering infak, sering saum, suka nahan marah yang kemarin kita sambungin itu kan di sini. Di kajian yang sama Ustadz Indra Giri, Ransi ya, sama Ustadz Ransi kan kita bahas waktu itu. Waktu itu tempatnya di mana ya? Oh di sini ya. Oh iya. Kita bahas tentang ciri takwa yang di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Itu ciri takwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah perkembangbiakan dari kemudian laki-laki dan perempuan, dari awalnya satu sama satu. Lalu kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, agungkanlah nama Allah dan bersilaturahmilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat tuh yang ngaji di rumah warna, motivasi mereka tuh sebenarnya cuma cari akhwat aja, charity. Ceri-ceri ukhti. Charity. Terus Anda bilang, iya bagus lah, minimal datang ke rumah warna dia ngarepin dapetin wanita soleha. Daripada dia cari wanita di tempat yang lain, mendingan cari wanita di rumah warna. Udah jelas dia ahli ibadah, dia sering kajian gitu deh. Cari jodoh yang ada di sini aja, teteh jangan jauh-jauh. Kau mau nggak? Ih please dong, mau nggak jadi suami aku? Misalkan. Ini yang kan sekarang saling gini ya, suka saling ini gitu, itu lihat. Itu tuh yang pakai topi di kacamata, ya ampun. Misal. Ya ini kan banyak pakai topi kacamata juga. Subhanallah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh kita brother and sister fillah. Zikir kita brother and sister fillah. Salat kita, infak kita, doa kita. Ini agungkan nama Allah. Dakwah kita itu mulia banget. Teman-teman Jos, teman-teman Majelis Taklim dari Tejo, dari Yuk Ngaji, komunitas apapun kita, senantiasa kita jadiin itu sarana dakwah buat kita. Itu amalan yang luar biasa. Yang terakhir, silaturahmi. Wasilul arham. Sambungin tali silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Kayak ngumpul gini, yuk saling kenal kiri kanannya. Bismillah saling mengenal. Dan satu lagu dari Kang Tuan sendiri, nanti kita sambungin lagi sebelum ke closing. Kita lagu apa ya? Yang enak ya Kang. Follow Instagramnya @tuansendiri. Kepoin Instagram. Sama tolong di follow Instagramnya juga. Handi Boni. Gak usah lah, saya emang gak usah di follow ya. Suka deg-degan saya kalau di follow. Bingung aku tuh. Bingung pengen nge-fallback tapi gak bisa. Kalau Ahwat suka minta Ustadz fallback ya. Mohon maaf teteh, meskipun teteh cantik, instagramable banget. Tapi mohon maaf saya hanya memfollow istri saya tercinta. Oh gitu ya Ustadz, iya teh kecuali teteh canda. Taufik. Yang sedih-sedih lah biar kita pulang tuh dengan kegalauan gitu lah. Ya enggak? Apa dong? Tafsir. Tafsir cinta. Ya. Ini nih, dengerin baik-baik. Fokus on lirik, suaranya emang menggelegar. Bismillah. Awalnya gimana? Tafsir cinta. Selalu aku jatuh cinta.
Subhanallah. Bareng aja Pak Mama. Ah enggak lah, aku mah apa tuh. Kentut aja bau. Maaf ganggu konsentrasi. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jadi katanya ada yang bilang kalau hidayah itu bisa masuk kalau hati kita udah retak. Kalau hati kita udah retak, hidayah mudah masuk. Ketika hati hancur, kita mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Bisaan acting. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Tuhan sendiri. Jangan kau ambil tangisan ini, jika dengan itu aku bisa mengingat. Ibadah paling nikmat tuh ketika gimana sih? Ketika lagi sakit hati, ketika lagi hancur, banyak utang, diputusin, gagal nikah, salah. Itu ibadah paling nikmat, Pak. Tapi kadang ketika kita nyaman, ketika kita sudah aman, ketika masalah udah selesai, ketika kita udah mulai bahagia, kita lupa juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebahagiaan itu semua. Akhirnya, ya Allah, jangan ambil tangisan ini. Yang dengan itu kita bisa nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan masalah itu kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya mikir, kok masalah tuh nggak pernah berhenti sih ya Allah. Ada masalah ini, datang masalah ini. Ada yang masalah ini. Ih, ngeri deh brother. Orang yang nyaci maki itu kan nggak pernah berhenti ya. Kelihatannya fine-fine aja, Kang Boni juga. Tapi orang yang nyaci maki itu nggak pernah berhenti. Orang yang iri, dengki itu nggak pernah berhenti. Orang yang fitnah itu nggak berhenti. Fitnah ini, fitnah itu, caci ini, caci maki itu. Lu, Boni, jangan ngaku-ngaku ustad.
kamu cocoknya jadi tukang cuanki. Aku bilang, oke nanti saya pikirin usaha itu. Orang yang mencaci maki, menghina, memfitnah itu gak pernah beres. Kadang saya bilang sama istri saya kalau lagi mau tidur tuh ngelamun. Terus istri saya bilang, Pap kenapa? Terus aku bilang gak apa-apa. Gak apa-apa cerita aja. Fungsi istri itu kan untuk mendengarkan keluh kesah suami. Terus aku bilang, fungsi suami itu bukan menambah beban istri. Terus kata istri aku, terus peran aku di mana kalau ngelihat kamu tersiksa? Terus aku bilang, peran kamu itu cukup hadir di sisiku dan menemaniku, itu saja udah cukup. Kamu peluk aku aja. Terus dipeluk, aku udah peluk nih. Terus masalah kamu beres gak? Setengahnya beres. Setengahnya lagi gimana? Ya setengahnya lagi harus dibayar memang. Oh hutang. Pap kok gak beres-beres ya yang ngehina kita, ngecaci maki kita. Akhirnya aku mikirnya tadi itu. Akhirnya aku mikirnya apa? Mam, ternyata Allah baik loh. Allah gak berhenti ngasih orang yang mencaci maki, menghina, memfitnah kita itu karena bahan kita buat nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat akhirnya kita mengakui tiada kuasa selain Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak sesempurna itu, Mam. Please, kita tuh gak bisa terus ditepuk tanganin sama orang, dipuji sama orang, gak. Seandainya cacian itu membuat hati kita lembut, maka cacilah. Namun seandainya dengan puja dan puji itu membuat hati kita menjadi keras, maka ya Allah saya menjauh dari segala pujian itu. Justru dengan adanya masalah ini, aku jadi tahu bagaimana aku caranya menangis dengan terbaik kepadamu. Dan aku tahu bagaimana caranya memohon dengan cara yang terbaik kepadamu. Seandainya kesendirian ini adalah sesuatu yang terbaik, ya Allah aku akan menangisi kesendirian ini. Dan aku bersyukur dengan kesendirian ini karena ini adalah cara terbaik aku untuk selalu dekat denganmu ya Allah. Namun seandainya ketika aku malah menikah justru jadi melupakanmu ya Allah, jangan hadirkan dulu ya Allah. Persiapkan hatiku untuk kemudian siap menerima dia dan sama-sama mendekat kepadamu ya Allah. Apa sih air mata yang terbaik? Kata Rasulullah Muhammad SAW, air mata yang terbaik adalah air mata taubat, al-inabah, kenikmatan untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah yang punya banyak masalah, karena engkau tahu caranya bagaimana menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah yang lagi kena musibah nih, karena Allah kasih cara untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Kalau dipilih nih brother, kayaknya saya gak sanggup juga deh. Tapi gimana lagi ya, kalau kita milih nih. Pengen disiksa di dunia, disiksa di akhirat. Kita aja gak sanggup jawab. Kita bakal bilang, di dunia saya takutnya gak sanggup nerima. Di akhirat pasti saya gak lebih sanggup. Kalau bisa gak disiksa deh. Tapi padahal pasti bakal kena. Apalagi dosa zina. Salah satu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dosa zina, berapa banyak kita berzina. Yang efeknya bukan hanya ke kita, brother yang sister villa. Siapa? Orang tua, adik, kakak, istri, anak. Kalau nggak cepet-cepet tobat. Masuk dosa yang besar. Berapa kali kita nyakitin hati wanita. Berapa kali kita merusak harga diri wanita. Astagfirullah, diingat-ingat lagi ya Allah. Bener deh, kita harus benar-benar banyak taubat sama Allah. Dengan cara apa lagi Allah harus mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatilah caranya. Jemputlah dengan caranya. Dan kerjakanlah dengan caranya. Untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaannya. Kebahagiaan selalu bersama. Bahagia ketika terus bersama. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon kata penelitian psikologi dan teman-teman dari ahli neuroscience. Orang yang ngedengerin tausiah itu atau orang yang mendengarkan seminar tanpa presentasi audio dan juga visual,
itu hanya mampu merekam sekitar 40-60%. Orang yang mencatat itu dapat poin di 60% sampai 70%. Berapa langkah teman-teman keluar dari rumah warna? Apa yang teman-teman ingat dari malam hari ini? Minimal, seminimal-minimalnya, saya mau berhenti maksiat. Saya gak mau zina lagi. Saya gak mau ngecewain orang tua lagi. Saya gak mau nyakitin orang lagi. Minimal, seminimalnya itu. Saya pengen nikah dengan cara yang Allah suka. Seminimalnya lagi apa Kang? Tambah lagi Kang. Ada motivasi buat jadi insan takwa. Barengan sama Kang Boni juga lagi latihan. Kang Boni lagi sibuk nih mengkoreksi, introspeksi setiap video YouTube yang ditayangkan. Banyak yang harus diistighfarin sama Kang Boni. Oke, kita sama-sama nih, kita koreksi nih hidup kita nih. Supaya apa? Ketemu nih, ini nih penyebab kita gak takwa. Oh ini nih penyebab kita gak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini nih penyebab saya susah kehidupan. Apa? Sering ninggalin sholat, suka melalaikan sholat, males sedekah, suka mencaci orang, suka ngerendahin orang, ngegibah orang, ngefitnah orang. Saya suka nyakitin hati orang tua. Saya suka ngebiarin orang tua. Kenapa ya Kang kalau kajian tuh sering tapi kalau pulang ke rumah bawaannya hawanya panas kalau ngomong sama orang tua. Kenapa ya Kang ya? Artinya orang tuamu dihadirkan untuk menjadi ujian keimananmu, sabar. Kuatkan keimananmu menghadapi orang tua yang gak sejalan. Ketika akhwat dihijab, orang tua malah komplain, nah jangan dulu dihijab, mama gak suka kamu dihijab. Apalagi ketika akhwat mulai bercadar, orang tua mulai mempertanyakan, kamu ikut teroris ya sayang ya, kamu mulai radikal sekarang ya sayang ya. Gimana cara penjelasannya Ustadz? Lembutkan hatimu wahai ukhti, sampaikan dengan akhlak yang indah kepada ibumu, peluk dia dan katakan dengan kata-kata yang paling terbaik bahwa kau sangat mencintainya. Dan engkau ingin menjadi jalan surga baginya, bukan menjadi suluh api nerakanya. Sampaikan kepada ibu, Bu, aku dihijab ini aku pengen jadi jalan surga buat ibu. Bu, aku pengen ke masjid itu aku pengen jadi jalan surga buat ibu. Bu, aku pengen nikah muda itu supaya aku senantiasa nggak maksiat sama Allah. Aku nggak zina. Bu, aku pengen nikah muda. Bismillah, Bu. Kalau udah ada yang siap, tolong Bu, terima dia dan izinkan aku untuk menikah muda. Aku pengen nyelamatin diri aku dan keluarga kita, Bu. Aku gak mau terus-terusan gini, Bu, jadi fitnah, gak mau. Yang masih pacaran, tobat. Pikirkan kembali, Kang Boni gak mau sebenarnya nyuruh teman-teman putus tuh berat buat Kang Boni. Karena Kang Boni tahu perasaannya gimana, berat teman-teman mutusin pacar. Nangis pasti, hancur hatinya. Tapi bayangkan, kalau kita terus seperti itu, hancur kehidupan kita. Maka yuk, tinggalkan dia untuk menjemput Allah Subhanahu Wa Taala. Putuskan dia untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi Allah, cintai Allah. Sayangi Rasulullah, cintai Rasulullah. Sayangi ibumu, cintai ibumu. Sebelum terlambat, kau telat memutuskan untuk bertobat. Hati-hati ukhti, ikhwan, hati-hati. Ketika terlambat, kita gak bisa lagi minta maaf sama ibu. Kalau ibu udah dikabarin sama keluarga kita, nah cepet pulang sayang. Ibu kamu meninggal, oh cepet pulang. Hati mulai kacau, pikiran kacau, langkah pun lemes. Cuma bisa nangis, pengen minta maaf, buru-buru kita pulang dari kampus atau sekolah atau tempat kerja kita. Buru-buru kita tinggalin aktivitas kita buat ngejemput ibu. Dulu kemana aja ketika ibu masih hidup, kok gak mau ninggalin aktivitas itu. Berat banget mau ninggalin. Lebih milih main sama teman, main sama pacarnya, sibuk kerjanya, sibuk kuliahnya. Bilang gak ada waktu buat temenin ibu. Tapi ketika ibu meninggal semuanya ditinggalin, jemput. Ibu jangan dulu meninggal. Kau hanya bisa menyaksikan tubuhnya mulai kaku di kasurnya.
Dan kau berusaha menggoyangkannya, dia sama sekali gak bergerak. Kau lihat bibirnya sudah mulai tertutup. Kau sambut, kemudian tubuh indahnya kau peluk. Yang sama sekali dahulu kau tidak pernah memeluknya. Lalu perlahan kau kemudian katakan, mama maafin. Kau katakan maaf, pada saat itu ibumu sudah tidak lagi mendengar. Kemana ketika dia masih bisa mendengar? Lalu kau katakan, mama belum bilang makasih sama mama. Dia sudah tidak lagi bisa mendengar. Kemudian kau katakan, ma, Ade belum lulus kuliah, ma, Ade pengen dilihat sama mama. Ma, Ade belum nikah, mama pengen lihat mama. Pengen dilihat sama mama nikah. Kemudian perlahan mulai dimandikan tubuh sang ibu, mulai dikafani tubuh indahnya, lalu kemudian diangkat. Kau hanya bisa menyaksikan dari jauh, lalu menghilang. Lalu ketika dimasukkan ke pusara terakhirnya, satu persatu batang kayu menutup kemudian tubuhnya, diikuti dengan aliran tanah yang sedikit demi sedikit menimbun tubuhnya. Seandainya ibu boleh berbicara pada saat itu di alamnya, dia akan mengatakan, nak, jangan tinggalkan mama kembali, nak. Di dunia kau tinggalkan aku, mengapa kini kau tinggalkan aku kembali, nak? Temani mama, temani mama. Tapi wallahi pada saat itu kita tidak mau menemani ia di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya tak mau menemani. Di rumahnya pun kita tak mau menemani. Lantas di mana kita mau menemaninya? Maka katakan kepada ibumu mulai hari ini ketika ibumu masih hidup, ma, maaf, aku pengen benar-benar tobat, ma. Aku pengen benar-benar untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ma. Doakan aku, ma, aku dimudahkan jodohnya, dimudahkan rizkinya, ma, doakan aku, ma. Aku pengen jadi wanita soleh, aku pengen jadi seorang laki-laki yang soleh. Ma, maafin aku. Peluk ia ketika hidup, sebelum kau memeluknya ketika meninggal. Hapus air matanya ketika hidup, sebelum kau menghapus air matanya ketika meninggal. Cium keningnya ketika ia masih hidup, sebelum kau mencium keningnya ketika sudah meninggal. Berikan ia pakaian terbaik ketika hidup, sebelum dia hanya menggunakan kain kafan ketika setelah meninggal. Katakan kepada ibumu betapa cintanya engkau kepadanya dan betapa rindunya engkau kepadanya. Yang ngekos, yang jauh ibunya, besok pagi jangan lupa telepon. Nggak ada pulsa, ngorbanin 5.000 berapa. Kalau rumah orang tuanya deket, datengin, surprise, kasih kue, kasih mau kena, kasih ke orang tua supaya orang tua makanya mau kena dari kita. Dan itu pahalanya ngalir ke kita setiap orang tua kita pakai sholat. Jangan sampai kita menyesal, itu aja. Jangan sampai kita menyesal, takwa. Ayo kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama minta sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ajarin kita gimana sampai untuk kemudian istiqomah berada di jalan takwa. Kang Boni tahu ini proses yang berat untuk kita bisa menapaki jalan hijrah ini. Pasti setiap kita berjalan dengan proses hijrahnya masing-masing. Please hargain proses hijrah teman kita. Please hargain pengorbanan yang udah dilakuin teman kita. Iya, teman kita belum syar'i hijabnya, tapi please hargain usahanya untuk berhijab. Iya, teman aku masih belum berhenti maboknya, tapi tolong hargai proses dia untuk nantiasa mulai belajar sholat. Oke, teman saya belum berhenti dari kemaksiatannya, tapi please hargain dia untuk kemudian senantiasa mampu untuk berusaha untuk mengenal Allah dengan senantiasa datang kajian. Kau jangan hina aku, kau peluk aku, kau rangkul aku untuk menemani jalan hijrah ini. Mereka butuh teman, temani mereka, temenin, jangan ditinggalin, temenin. Rangkul sahabatmu yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkul ya. Bilang makasih udah ngingetin kita terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kadang kita suka risih, kadang kita suka nggak enak, bilang makasih. Makasih. Karena mudah melepas teman yang takwa, namun sulit mendapatkan.
Mudah melepaskan teman yang senantiasa mengingatkan kepada Allah. Sulit dapetinnya, sulit kita sabar nemenin orang-orang yang tak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini singkat, cuma 2 jam aja. Kalau dalam hitungan akhirat cuma berapa menit? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada dalam dirimu. Istiqomahkan hijrahmu. Dan jangan biarkan dirimu jatuh kembali dan selalu terjatuh. Kalau jatuh, bangkit lagi. Ketika bangkit, terjatuh kembali. Jangan lupa untuk bangkit lagi. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Cita, laksana, tinggi puncaknya gunung. Jalan ke gunung berlurah bukit. Di tengah jalan janganlah termenung. Lanjutkan pula betapapun sakit. Buya Hamka. Betapapun sakitnya perjuangan ini, keimanan, mempertahankan keimanan ini. Lanjutkan, betapapun sakit. Sampai raga berpisah dengan nyawa. Itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Muslim yang siap hidup, Muslim yang siap mati. Hidup karena Allah, mati pun karena Allah. Siap diuji, siap lulus ujian. Bismillah. Kang Boni doain teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang terbaik buat teman-teman semua. Allah lapangin hatinya teman-teman semua. Allah lembutin hatinya teman-teman semua. Allah cerdaskan, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah terima amal-amal kita semua insya Allah. Salam buat keluarga di rumah, papa, mama. Salamin buat keluarga dari Kang Boni. Semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Akur ayah dan ibunya. Akur ayah, ibu dan anaknya. Akur adik kakaknya atau akur sekeluarga mudah-mudahan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Robbi habli minas solih. Mudah-mudahan di sini semua yang kuliah, yang lagi sidang, lagi KKN, baru masuk kuliah, Allah kasih istiqomahan buat teman-teman supaya nggak maksiat. Meskipun teman-teman kalian banyak yang maksiat, jangan ikutan. Jangan ikutin kebanyakan orang. Mereka boleh karaokean, mereka boleh dugem, mereka boleh berzina, tapi kalian jangan, please jangan. Tahan. Sabar aja. Bentar lagi juga beres dunia ini. Beres, kita juga bakal kembali kepada Allah. Tahan. Seganteng apapun laki-laki yang datang kepadamu mengajak berzina, tahan. Secantik apapun wanita yang datang kepadamu mengajak berzina, tahan, brother. Jangan jatuh. Di antara kita ada yang sudah kerja mungkin atau lagi menganggur. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang terbaik kepada mereka ya Allah. Allah berikan pekerjaan yang halal insya Allah. Allah berikan kemudian rezeki untuk kemudian dia lepas dari jeratan riba dan hutang insya Allah. Seandainya ada di antara kita juga yang masih nganggur, semoga Allah kasih modal usahanya langsung sama Allah. Dilembutkan hatinya, dikuatin visi misinya, dicerdaskan otaknya buat dia bikin usaha yang kemudian tidak menghinakan dirinya karena lemah ekonomi. Kuatkan ya Allah. Seandainya ada di antara kita yang sudah siap nikah, ya Allah, mudah-mudahan Kau hadirkan jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tum. Abulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan insyaallah. Berkah buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala kehadirannya. Minta doa lah. Minta doain buat guru-guru Kang Boni dan guru-guru kita semua. Tolong selipin doanya. Nanti di setiap sholat teman-teman. Buat ulama-ulama kita. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Felix Yao. Ustadz Umar Mita. Habib Muhammad bin Anis. Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz Wijayanto. Ustadz Salim Afillah. Doain supaya guru-guru kita dikasih kesehatan sama Allah. Dan semangat ngembangin dakwah. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan insyaallah. Selipin di doa teman-teman, doa buat Kang Boni juga. Ya doa ya. Semoga sama-sama kita taubatnya diterima sama Allah. Kita gak ada lagi kenikmatan untuk bermaksiat ya. Sama-sama. Maafin Kang Boni ya, menjadikan malamnya jadi galau kayak gini ya, gak apa-apa. Berkah buat semuanya. Salam ke mama, maafin belum bisa main ke rumah ya. Kalau main ke rumah satu-satu kan lama tuh ya, gimana tuh. Jadi mamanya aja bawa ke sini nanti mah ya. Kajian bareng mama asik tuh. Barengan jalan pintas nanti kajian with your mom. Laki-laki bawa orang tuanya, akhwat bawa orang tuanya. Nanti kita udah siapin meja akad nikahnya langsung ya. Itu asik tuh, jadi biar langsung praktek gitu cinta sama orang tua kayak gitu ya. Bismillah. Berkah buat semuanya. Akhwat seperti biasa. Yang akhwat yang paling jauh dari mana? Tadi ada yang dari Blitar. Buntal astagfirullahaladzim. Bantul. Bandung Tulen. Bantul. Yang satu motor sama aku, ngeri loh dia, geber-geberan tadi naik motor ngikutin papa. Padahal dia pakai Scoopy tadi itu. Itu sampai helmnya tuh udah gini-gini loh. Hebat banget deh itu Ahwat. Keren banget. Siapa ya tadi ya? Ada tadi. Bantul jauh nggak tuh? Jauh 1 jam. Ayo yang dari Bantul nanti hubungin papa ganti ongkosnya. 100.000 rupiah. Terus ada lagi yang jauh. Yang ngekos yang udah hampir pingsan, salatri belum makan ada. Nah, ya akhwat yang belum makan silakan kabarin ke Kang Boni yang ongkosnya kurang atau nggak punya ongkos buat pulang ya. Kabarin nanti insya Allah Kang Boni ganti ongkosnya. Kang Boni bukan suapin kasih ini uang makan juga ya kalau misalnya belum makan ya. Kalau ikhwan yang rumahnya jauh belum makan ya rasakan saja ya penderitaan. Latihan menjadi suami yang baik ya, berkorban bagi istrinya. Akhwat boleh pulang duluan agar tidak menghindari hal-hal yang diinginkan oleh laki-laki ya. Jadi laki-laki tetap standby di sini. Akhwat boleh silakan kita pulang duluan. Segitu dulu dari Kang Boni. Doain Teh Rini, doain anak saya lagi supaya sehat juga semuanya. Makasih buat Tuan sendiri yang udah datang jauh-jauh dari Tasikmalaya. Jangan lupa follow Instagramnya @Tuan sendiri. Insya Allah kita ketemu lain waktu dan kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Sfasta bikul khairal fisabil haq. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.